Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our new episode Empowering Talk atau e-talk. Nah, semuanya teman-teman kembali lagi di Empowering Talk, podcastnya dari Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar kegiatan dari KKN yang memang sudah dilakukan kemarin nih. Teman-teman yang kemarin sudah melaksanakan dari Kuliah Kerja Nyata yang memang agak berbeda nih teman-teman dari biasanya. Biasanya teman-teman diterjunkan oleh UMY atau oleh tim KKN ini biasanya melakukan pemberdayaan kepada masyarakat atau kepada warga-warga gitu yang ada di desa. Nah, berbeda dengan tahun ini karena memang adanya pandemi COVID-19, UMY masih nih tetap melakukan kegiatan KKN, tapi berbeda melakukan kegiatan pendampingannya melalui pendampingan berbasis IT ke UMKM atau usaha menengah kecil ataupun juga besar. Nih, kali ini kenalin dulu, masih dengan Ansfar Muhammad. Di kesempatan kali ini saya di sini akan menjadi host dari programnya podcast KKN UMY. Kemudian kita nanti akan berbincang dengan salah satu narasumber cantik nih yang sudah bergabung di podcastnya KKN UMY. Selamat datang dengan Mbak siapa Mbak? Silahkan perkenalan terlebih dahulu nih Mbak. Ya, halo, assalamualaikum. Nama saya Ita Astari. Mbak Ita ya, aku Ya, panggil ya. Mbak Ita. Oke, panggilannya Ita. Saya di sini sebagai mitra UMKM dari KKN UMY. Usaha saya itu Astari Konveksi. Astari Konveksi. Ya, jadi di situ Astari Konveksi itu bergerak di bidang konveksi jilbab. Oke, terima kasih Mbak Ita sudah mau bergabung nih di podcast kami. Di episode kali ini kita akan ngomongin ataupun berbincang-bincang seputar dari usaha yang Mbak saat ini jalani. Kemudian boleh dijelaskan nih gambaran dari mitra ataupun dari usaha tadi yang dikatakan konveksi ya, begitu yang dengan fokus ke jilbab itu boleh diceritakan mungkin seperti apa usahanya, bentuk usahanya seperti apa gitu. Profil singkat dari mitranya Mbak. Ya, singkatnya aja ya. Jadi Astari Konveksi ini adalah konveksi jilbab, jadi kayak semacam jasa jahit gitu. Jadi kalau ada customer itu biasanya udah bawa kain sendiri, tapi kadang kita juga menyediakan kain kayak gitu. Jadi biasanya kalau customer itu kayak custom gitu mas. Jadi jilbabnya itu dia minta custom model kayak gini baru kita buatkan kayak gitu. Berarti itu sesuai permintaan Iya, dari jadi- para customer gitu ya Iya, Mbak? dan kita juga supplier juga di beberapa toko sih. Oke Mbak, kalau boleh tahu mitranya ini, konveksinya Mbaknya usaha ini di mana nih lokasinya Mbak? Oh, lokasinya di Gamping mas. Oh, Gamping, Yogyakarta Ya, berarti ya? Jalan Wates KM 7. Oh, berarti dekat. Nah, kalau boleh tahu gambarannya nih Mbak, sebelum corona nih, sebelum pandemi COVID-19 sampai saat ini boleh diceritain gak sih Mbak, maksudnya dari segi penjualannya seperti apa atau orderannya seperti apa? Mungkin kan dengan adanya pandemi itu banyak yang entah dari segi omset atau dari segi karyawan malah yang banyak yang menurun nih. Kalau dari usahanya Mbak ini tadi konveksi jilbab ini seperti apa Mbak? Sebenarnya kalau sebelum sama sekarang itu perbedaannya nggak begitu signifikan ya mas ya. Betul. Jadi mungkin di awal-awal waktu lockdown itu jadi mungkin kerasanya di situ. Cuman lama-lama semakin di new normal itu jadinya lebih mulai naik lagi kayak gitu. Kalau Astari Konveksi ini segmentasinya lebih ke siapa Mbak? Anak muda atau misalkan orang tua atau yang banyak order yang memang request dari segi konveksinya Mbak Ita ini gimana Mbak? Iya. Kalau segmennya itu kan kita langsung ke toko. Oke. Jadi biasanya toko itu kan ada macam-macam ya. Ada toko yang dia emang pasarnya anak muda, ada yang toko dia emang pasarnya ibu-ibu kayak gitu. Jadi kita lebih ke ini tokonya sih, customer kita tuh toko-toko kayak gitu. Tapi kalau yang sekarang paling rame ya yang toko-toko yang emang dia ke anak muda sih. Tapi kalau anak muda itu kan ini udah mulai new normal, jadi mereka udah mulai pergi-pergi kayak gitu. Terus itu udah mulai rame di situ. Kira-kira Mbak kalau dari strategi marketingnya nih yang dilakukan oleh Astari Konveksi ini seperti apa Mbak kalau boleh tahu? Kayak tadi kan melakukan door to door berarti ya ke Iya, salah iya. satu tempat-tempat yang memang menjual busana atau Iya. memang ke toko-toko tadi. Mungkin Iya. boleh diceritain secara detail atau bebas. Oh iya. Jadi kayak sebelum corona itu kan kita
masuk ke toko-toko ya, toko-toko besar itu biasanya kita masukin kayak gitu, kita ajuin proposal. Terus tapi setelah corona itu jadi kita cuma ngandelin dari online-nya aja gitu. Jadi kayak kita posting-posting di Instagram, terus di apa ya, kayak kita punya web kayak gitu, posting-posting di situ aja sih. Oh, berarti sudah ada merambah strateginya tuh ke dunia yang benar-benar marketing, digital marketing ya Mbak. Maksudnya sudah mulai merintis di Instagram, kemudian juga online shop. Kalau boleh tahu Mbak, sudah mulai ke ranah startup ataupun kayak e-commerce kayak Shopee, kemudian juga Lazada atau Bukalapak, atau ada nggak inisiasi dari Mbak Ita sendiri atau bersama tim teman-teman dari Lestari Konveksi? Astari Mbak, mohon maaf. Jadi itu kita tuh dulu sempat ini Mas, jadi kita bikin dua segmen gitu. Kita punya toko tapi juga kita punya konveksi. Ya, tapi tokonya itu kita ada online juga. Online bisa di Tokopedia, Lazada, Shopee gitu-gitu. Nah, ternyata malah rame di ininya sih, di konveksinya. Jadi di toko offline-nya itu udah nggak ada, cuman kayak ngabisin stok di online-nya aja gitu. Kita kayak masang stok gitu di toko online-nya, terus kita fokusnya ke konveksinya kayak gitu. Sejauh ini Mbak ada kendala nggak? Maksudnya dalam artian kendala dari segi modal atau dari segi pelanggan atau mungkin bisa dikatakan karyawan atau kekurangan sumber daya manusia. Kalau boleh tahu berapa sih Mbak jumlah total karyawan di Lestari Konveksi ini? Karyawannya total sekitar 40-an. Wah, sangat lumayan ya teman-teman. Ya lumayan bikin pusing juga. Berarti Mbak Ita di sini bertanggung jawab sebagai apanya? Owner atau apanya Mbak? Kalau sebenarnya saya tuh bagi tugas sama suami ya. Jadi suami saya itu bagian operasional, kalau saya itu bagian yang marketing kayak gitu. Jadi kalau semua yang masukin toko tuh awalnya saya kayak gitu, yang ketemu kayak gitu. Terus nanti kalau semua nego harga nanti sama suami kayak gitu. Oke. Berarti Mbak Ita nge-backup lah ya dari suaminya Mbak ya. Marketing sama kayak desain gitu biasanya saya. Oke Mbak, berbicara tentang pengabdian nih Mbak, kalau kita tadi sudah bilang di awal bahwa KKN kesempatan kali ini memang bukan ke masyarakat. Menurut Mbak gimana sih adanya mahasiswa yang diterjunkan ke tempat usaha gitu Mbak? Itu menurut Mbak ini gimana nih pandangan Mbak terkait adanya KKN tapi bukan ke masyarakat? Tapi sebenarnya di Mitra ini juga tentu dong melibatkan masyarakat. Dari Mbak Ita ini bagaimana pendapatnya? Menurut saya sih, saya setuju ya kalau semua di UMKM itu, karena kan UMKM itu kan biasanya karyawannya tuh dari masyarakat sekitar juga. Jadi kalau kita membantu UMKM itu juga masyarakat sekitar juga terbantu kayak gitu kan. Jadi ini saya appreciate sama yang punya ide gitu. Kalau ini kan baru pertama kali ya Mas ya. Betul Mbak, sebagai UMKM. informasi juga nih Mbak Ita, bahwa KKN yang berfokus kepada UMKM ini baru di KKN UMY pertama di Indonesia. Keren. Tepuk tangan dulu teman-teman buat KKN UMY. Nah, silakan Mbak dilanjut. Nah, itu saya juga kemarin juga kayak biasanya kan KKN di masyarakat ya, itu kok ke UMKM, dan ternyata program-programnya mereka tuh juga ternyata kita butuhin juga kayak gitu, dan ternyata kita emang butuh sosok-sosok muda seperti teman-teman KKN gitu. Kan mereka kan jadi mereka tuh masih seger ya, masih muda kayak gitu. Jadi mungkin kalau kita yang udah tua-tua kan kayak mungkin udah fokus kerja aja gitu. Jadi mungkin ide-ide kadang nggak terpikirkan gitu, tapi mereka kepikiran kayak gitu. Terkait dengan ide dan juga inovasi, mungkin Mbak bisa diceritakan mungkin bagaimana nih mahasiswa KKN kami nih dari UMY melakukan pengabdian ataupun pendampingan kepada mitra Mbak tersebut. Mungkin ada inovasi-inovasi apa gitu yang mungkin menarik atau memang bisa dilanjutkan, karena memang seperti yang kita tahu ya teman-teman, anak muda memang banyak sekali ambisi sehingga teman-teman punya inovasi-inovasi baru yang tadinya memang tidak ada di tempat mitranya atau tidak ada di dalam usahanya menjadi ada. Contohnya kemarin saya juga sempat mendengar adanya kayak ya perapihan manajemen, terus kayak pengelolaan konten sosial media gitu. Kalau dari mahasiswa kami UMY ke mitra Mbak bagaimana Mbak? Ya itu termasuk bikin logo sih. Logo baru berarti ya? Logonya baru dan lebih bagus sih. Terus kayak kemarin itu bikin banner buat di depan itu. Terus kemarin juga ada penyuluhan COVID itu udah manggil kayak dokter apa ini sih semacam gitu sih. Terus
sama bagi-bagi masker, terus kayak kasih hand sanitizer gitu di depan, sama poster-poster buat apa ya, kayak buat pengingat-pengingat kayak gitu sih. Ya berarti mahasiswa melakukan edukasi ya Mbak, Sama maksudnya dari ini kalau IG-nya mereka juga ikut ini sih, memaintain dan memperbaharui gitu ya Iya, Mbak, kayak iya. perapihan feeds Iya. gitu ya, kayak buat konten, company profile mungkin seperti itu ya Mbak. Mungkin ya kita tadi dimulai dengan adanya edukasi seperti kayak sekarang karena masih corona, walaupun new normal seperti ini, mahasiswa mencoba mulai mengenalkan, mungkin ada beberapa warga yang mungkin masih mengabaikan atau mengacuhkan kayak adanya pandemi ini Mbak gitu. Terus kalau dari tadi, dari yang sudah dipaparkan kayak dari mahasiswa KKN oleh Mbak Ita nih, menurut Mbak sudah sukses belum nih KKN yang dilakukan oleh anak-anak, atau memang Mbak sendiri merasa belum puas, atau memang serasa anak-anak ini malah merepotkan nih, atau gimana nih Mbak? Kalau menurut saya kami udah lumayan terbantu sih, soalnya kan kadang untuk COVID sendiri itu kadang kita kurang aware ya. Jadi dengan adanya mereka juga mengingatkan kayak gitu, terus memfasilitasi, jadinya kita juga jadi lebih aware sama COVID-nya. Terus di programnya itu juga kita jadi kayak mereka tuh bikin katalog gitu ya. Kita tuh kadang nggak kepikiran bikin katalog buat tamu yang datang, kayak customer yang nanya-nanya kayak gitu kan. Tapi mereka ternyata bikin itu, dan itu wah ternyata bagus banget ya, nanti bisa nih kita lanjutin bikin-bikin kayak gini kayak gitu. Nah itu yang saya nggak kepikiran sih, itu juga mereka bagus banget gitu. Oke, berarti adanya lebih ke apa ya Mbak, program yang mereka tawarkan kepada mitra ini, kepada Astari Konveksi ini berarti akan dilanjutkan. Iya, iya. Ya mungkin ada kaderisasinya nggak Mbak dari mahasiswa? Maksudnya kayak ada segi pendampingan atau pelatihan yang dilakukan oleh mahasiswa mungkin ke Mbak sendiri, ke Mbak Ita, atau misalkan ke berbagai karyawan yang tadi 40 itu, atau memang seperti apa Mbak yang dilakukan Kemarin mahasiswa? ada penyuluhan dari dosennya itu yang tentang marketing kayak gitu kan. Itu suami saya sih. Terus yang terakhir tuh ada kayak penyuluhan COVID itu dari mahasiswa juga kayaknya ya, mahasiswa UMY juga. Terus sama kemarin terakhir tuh kayak ada perpisahan gitu, ada artisnya juga, artisnya dari UMY juga. Siapa tuh Mbak artisnya? Nabila. Oh, Ya, Nabila kan, Maharani itu ya Mbak? Dia kan Oh, iya. KKN di tempat saya, jadi dia yang ngisi kayak gitu, jadi guest star-nya gitu. Gimana nih Mbak selama ini KKN mahasiswa di tempat Mbak? Frekuensinya berapa kali gitu? Atau meramaikan atau gimana Mbak? Jadi mereka tuh sering banget datang ya, jadi seminggu bisa sekali 2 kali gitu. Awalnya sih mereka rencananya seminggu sekali gitu, cuman ternyata seminggu ada beberapa kali. Kadang kalau semua lagi kayak ada yang perlu didiskusikan kayak gitu, mereka datang gitu. Dan mereka biasanya emang bareng-bareng semua datang sih, kompak sih mereka sih. Terus yang terakhir itu emang di penutupan kan kita kayak bikin acara penutupan, dan itu mereka semua datang, dari kami juga semua datang gitu. Berarti respon dari masyarakatnya pun sangat antusias ya Mbak dengan adanya KKN. Kemudian juga melihat tadi ceritanya yang memang mereka kompak gitu ya melakukan kegiatan kepada mitra tersebut gitu. Berarti sering diskusi ya Mbak dengan mahasiswa KKN-nya, misalkan terkait masalah atau fokus group discussion buat memperbaiki dari mitra yang memang sudah berjalan sebelumnya. Iya, selain ketemu juga kadang dari WA juga ini komunikasinya intensif ya Mbak. Oke Mbak, kalau boleh tahu harapannya Mbak nih setelah adanya KKN dari UMY ini seperti apa Mbak? Lebih baik dilanjutkan atau di stop atau gimana nih Mbak? Kalau menurut saya lebih baik dilanjutkan ya, soalnya kan kadang UMKM itu malah gimana ya? Jadi UMKM itu kan membantu masyarakat ya, dan dengan membantu UMKM itu juga membantu masyarakat juga menurut saya. Jadi sebaiknya emang dilanjutkan. Kalau pesan dan juga kesan pertama kali ketika adanya KKN nih ke Mbak ini gimana nih Mbak? Ke mitranya Mbak? Iya. Mungkin saya tersanjung ya, soalnya kan UMKM dari UMY tahu-tahu udah ini kita mau KKN di sini kayak gitu kan, berarti kan kita udah dianggap
udah layak lah kayak gitu. Terus apa ya, Mungkin lebih ke apa ya, kaget aja ya, Iya, Mbak, maksudnya baru jadi juga kayak, dari kan UNY gitu, mereka adanya juga dari KKN. ceritanya juga pertama kali kayak gitu, pertama kali sekarang biasanya di masyarakat, lalu terus di UMKM sekarang gitu. Cuman mungkin saran aja sih Mas, Boleh, kan sarannya mereka apa, itu kan kalau dari cerita-cerita teman-teman ya, betul. jadi mereka itu kayak cari UMKM-nya sendiri ya. Betul. Iya kayak gitu kan, jadi kan mungkin dari kampus bisa menyediakan kayak gitu pilihan-pilihan UMKM-nya, jadi mereka bisa tinggal milih gitu. Apa mungkin di kategorinya lebih apa ya, lebih detail lah, maksudnya standarnya seperti apa kan, soalnya ada yang itu teman dari teman-teman KKN itu ada yang udah ngajuin berkali-kali tapi ditolak terus kayak gitu. Sebenarnya nih Mbak, kalau boleh tahu nih ya, kayak sebagai informasi juga di teman-teman yang ikut dari KKN reguler yang memang berbasis UMKM ini, mereka sudah diberikan kriterianya Mbak. Jadi kan memang sebagai informasi juga nih buat Mbak Ita, bahwa KKN ini dilakukan di domisili anak-anak mahasiswanya. Misalkan karena pandemi nih 33 provinsi pertama kali nih Mbak, yang jadi dilakukan di daerahnya masing-masing. Jadi kita yang nggak ada melakukan secara apa ya, monitoringnya juga kita secara online semua. Mungkin ada beberapa yang memang di Jogja secara offline kami datangi dari tim Monef dari LP3M UMY. Tapi kalau dari segi kriteria secara khusus, secara umum kita sudah jelaskan secara detail buat kenapa mereka yang masih tertolak itu mungkin karena tidak masuk ke kriteria. Sebenarnya juga ada tim penyusun yang memang memvalidasi dari mitra-mitra yang layak untuk dilanjutkan gitu. Seperti itu Mbak Ita, terima kasih banyak atas waktunya. Kalau boleh tahu Mbak Ita, mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin bagaimana sih tanggapan Mbak gitu, apa ya, UMKM ke depan ini sebaiknya seperti apa ke depannya, itu apa prediksi Mbak itu akan seperti apa gitu. Terus usaha Mbak itu kira-kira ada nggak apa ya prospek ke depan atau rencana-rencana yang Mbak Ita ataupun dan tim dari Astari Konveksi ini belum lakukan tapi ingin dilakukan, atau adanya inovasi apa, boleh diceritakan Mbak? Kalau rencana ke depan tuh kita mungkin mau ini ya, kayak memperbaiki webnya itu. Mungkin kita mau pakai SEO juga, cuman ya itu mungkin saya terkendala di waktu juga. Ya itu mungkin kita mungkin lebih fokus di situ, karena emang kita sekarang ini kan nggak bisa berkembang banyak ya Mas ya, kalau lagi pandemi kayak gitu. Jadi kita aja ini sekarang emang mengelola toko-toko yang udah lama gitu, jadinya Ada berapa kita toko belum- tuh Mbak kalau boleh tahu? Aduh, berapa ya? Kurang lebih ada 50? Ya nggak sampai 50 sih, ada yang besar, ada yang beberapa yang kecil gitu. Waktu pandemi itu pertama kali lockdown gitu, ada yang beberapa yang tutup kayak gitu. Itu juga lumayan agak jadi ini sih menurut. Kalau sekarang kalau yang besar-besar sih 10-an ada sih. Ya. 10 lah ya. Ya 10, cuman emang itu besar sih Mas ya. Jadi emang ordernya tiap hari ada. Oke Mbak Ita. Kalau dari Mbak sendiri gimana sih, mitra-mitra yang lain ada nggak sih Mbak saingan nih dari konveksi-konveksi yang lain? Kalau saingan Terlebih kan sekarang banyak ya orang-orang berlomba-lomba gitu, Iya. memiliki usahanya masing-masing. Lalu dari Mbak Ita sendiri dari Astari Konveksi ini menanggapinya seperti apa Mbak? Mungkin setiap orang punya trademark atau ciri khas masing-masing kan? Keunggulan dari Astari gitu apa Mbak yang membedakan? Kalau saingan pasti banyak ya Mas ya, Betul. kalau saingan. Cuman kita ini kan andalannya itu kayak kita bisa cepat karena karyawan kita juga udah memadai. Terus kita jahitannya emang rapi, dan juga kita bisa biasanya tepat waktu. Jadi biasanya kalau ada yang order, kita jadinya berapa hari gitu kita bisa. Jadi soalnya kita ini biasanya ini ada orderan dari toko, dia minta sehari 1.000 kayak gitu minimal, itu dia minta minimal sehari 1.000. Dan Tapi menyanggupi ya Ya. dari mitranya Mbak. Ya kita bisa kayak gitu, bisa cepet sih, lebih cepet, dan harganya bisa Lebih murah gitu lebih ya. murah karena kita main banyak gitu. Maksudnya lebih banyak lebih murah kayak gitu Mas. Kan kita kan cuma ambil jasa jahitnya aja kayak gitu. Kadang ada yang pakai bahannya dari Astari aja gitu, kita juga bisa kayak gitu.
Kalau boleh tahu nih Mbak, berbicara tentang omset per bulannya berapa Mbak? Aduh, kalau omset itu kayaknya udah urusannya akuntingnya. Oh iya, agak Maaf, ini sensitif nggak juga bisa. ya, agak sensitif juga ya kalau ngomongin Iya, iya, omset iya. dan seputar pembiayaan dan Iya. juga uang. Baik nih Mbak Ita, boleh mungkin ada yang ingin disampaikan atau diucapkan kepada UMY atau kepada KKN, divisi KKN atau yang memang mengurusi KKN, atau mungkin kepada mahasiswanya, atau bebas Mbak, boleh ingin menyampaikan apapun. Silahkan. Kalau dari saya udah kemarin KKN kemarin tuh udah cukup bagus sih, karena ide-idenya emang anak muda banget gitu. Jadinya emang itu kayak kita juga terinspirasi juga sama teman-teman juga yang KKN itu. Ya mungkin mungkin kalau waktunya emang biasanya sebulan ya Mas ya. Kalau KKN biasanya sebulan Mbak, Oh. kurang ya? Iya. Iya sih kurang. Tapi mahasiswanya yang agak jenuh ya Mbak. Iya. Tapi udah bagus sih, mereka udah keren dan kompak gitu. Udah bagus. Kalau dari saya udah cukup. Udah cukup kayak gitu, udah bagus. Dan Oke, berarti Mbak Ita sangat mengapresiasi lah ya Iya, iya. kepada mahasiswa, kepada penyelenggara juga ya, atas idenya udah berdirinya keren banget sih. KKN yang memang dilakukan kepada UMKM yang memang berbeda dengan KKN sebelumnya yang hanya cuma ke masyarakat. Terima kasih Mbak Ita dan juga Astari Konveksi ya Mbak Ita. Iya. Semoga sukses selalu, kemudian juga konveksinya bisa berkembang juga dan juga lebih melebarkan sayap mungkin dengan adanya mahasiswa, adanya KKN ini, adanya inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh teman-teman dari Astari Konveksi. Sekali lagi terima kasih Mbak Ita sudah mau Iya. bergabung di podcast kami. Jadi teman-teman, itu tadi salah satu testimoni ataupun salah satu yang memang sudah dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan kepada UMKM. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang dengan adanya KKN ini tidak memutuskan ataupun tidak menghilangkan esensi dari pengabdian. Pengabdian ini bisa dilakukan oleh mahasiswa tidak hanya ke masyarakat saja. Dengan UMKM ini kita juga melakukan pendampingan dengan melalui program-program yang dilakukan oleh mahasiswa ini, yang memang kami pun berharap adanya inovasi baru, kemudian adanya juga ide yang diberikan kepada mitra sehingga mitra ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Tentu dong setiap mitra memiliki masalah dan juga memiliki problematika masing-masing dari setiap UMKM begitu. Nah, itu tadi salah satu yang ada di Yogyakarta yang sudah mau membicarakan dengan adanya KKN yang sudah berjalan 1 bulan, walaupun memang nih agak cepat ya Mbak, sebulan Iya. itu gak kerasa sangat Iya. singkat. Tapi semoga dengan adanya mahasiswa sebulan itu bisa berkesan lah ya buat mitra Mbak. Ucapkan salam ya Mbak dari kami, dari KKN, kemudian juga dari LP3M, dari UMY. Ya, sebesar-besarnya terima kasih kepada Mbak Ita kemudian dan kawan-kawan yang sudah mau menerima mahasiswa kami. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik. Itu saja. Terima kasih Mbak Ita atas waktunya. Itu tadi teman-teman ya, podcast episode kali ini sangat inspiring sekali ya. Jadi intinya nih teman-teman, dimanapun kalian berada, kalian anak muda yang belum KKN atau yang udah KKN, dimanapun kalian berada harus tetap menjadi orang yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat. Dan kita sebagai manusia nih, kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Tentu kita harus terus berbuat baik, menggali potensi, memberikan inovasi, karena memang ketika kita terjun ke masyarakat akan berbeda dengan masalahnya dengan apa yang kita ketahui. Karena ketika problematika yang terjadi di kampus akan berbeda dengan di masyarakat. Bagaimana teman-teman harus pandai bergaul, pandai memberikan banyak masukan kepada warga, karena masing-masing berbeda ya Mbak. Maksudnya UMKM juga akan berbeda gitu. Kadang ada yang benar-benar sibuk banget, kadang ada yang welcome gitu. Bagaimana caranya mahasiswa berbaur di masyarakat. Itu saja Mbak Ita. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi gitu? Atau boleh promosi? Boleh. Boleh, silahkan Mbak promosi tentang konveksinya, atau follow Instagramnya, atau teman-teman yang mau mengenal lebih jauh konveksinya atau yang ingin order 1000 jilbab, 1000 baju, silahkan. Boleh Mbak dipromosikan Mbak Ita. Jadi kalau kita emang fokusnya ke jilbab aja ya Mas ya. Jadi iya. konveksinya emang konveksi jilbab. Instagramnya bisa di
konveksi.astari @konveksi.astari, atau kalau Shopee kayaknya harganya udah ini sih, harga ecer kayak gitu. Kalau sama konveksi biasanya kalau teman-teman yang mungkin mau mulai usaha di jilbab, atau mungkin udah punya toko dan pengen jilbab dengan model custom gitu, bisa hubungi kami. Oke, terima kasih Mbak Atau Ita. ada lagi Mas. Oh, boleh, silahkan. Bisa promo YouTube channel. Boleh, silahkan Mbak Ita. Oh ya, saya juga lagi serius di YouTube ya, insya Allah. Jadi YouTube saya itu Ita Astari, boleh di subscribe. Terus dukung saya dan juga teman-teman di Konveksi Astari gitu. Oke, sudah cukup nih Mbak. Ya, mungkin itu tadi ya teman-teman, kalau yang mau mencoba untuk berwirausaha, atau kalian yang mau mencoba berbisnis gitu, dan mencoba untuk bekerja sama dengan mitra ataupun tadi Astari Konveksi seperti jilbab, saya tertarik loh Mbak saya. Tertarik pakai jilbab ya? Mohon maaf Mbak, bisa jadi. Ya, saya tertarik untuk mencoba, nanti kita bisa kontak-kontakan di belakang ya Mbak, kalau misalkan saya mau mencoba untuk berbisnis nih, karena kan bisnis saat ini menjanjikan ya, apalagi permintaan dari mahasiswa semakin banyak gitu, apalagi jilbab kan banyak dipakai oleh ukti-ukti gitu ya Mbak. Oke. Iya, ukti-ukti semua. Nah, itu tadi teman-teman, di follow Instagramnya Astari Konveksi, kemudian juga YouTube channelnya juga jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Mungkin cukup sekian ya podcast episode kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Ita dari Astari Konveksi, kemudian juga teman-teman, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan dan juga menonton podcastnya kami. Jangan lupa di like, dan juga mungkin teman-teman jika ada ide di podcast selanjutnya kita bahas apa, boleh komen di bawah ya, di kolom komentar di YouTube. Kemudian juga kalian jangan lupa share konten ini, semoga konten ini bisa menjadikan satu kebaikan buat kalian dan juga manfaat. Dan kalian jangan lupa untuk follow Instagram kami @kkn.umy. Mungkin itu saja teman-teman untuk episode kali ini. Saya Asfar Muhammad, kemudian juga ada Mbak Ita dari Astari Konveksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.